Bab 2643, tidak berguna. Begitu Jerry selesai bicara, pedang kaisar di tangannya memancarkan cahaya tajam, lalu menebas Raja Serigala dengan ganas. Energi pedang yang luar biasa langsung menghancurkan penghalang di sekitar. Tubuh Raja Serigala sudah dipenuhi luka-luka, kaki dan tangannya hampir terpotong. Bahkan muka-muka yang menakutkan itu terpecah menjadi bola kabut hitam. Mikael dan dua rekannya yang berdiri di dekat sana juga berlumuran darah akibat terkena energi pedang, tetapi mereka tidak lagi peduli dengan rasa sakit dan malah mengerahkan energi mereka untuk melindungi tubuh mereka. Sesudah melihat penghalang itu dihancurkan oleh Jerry, mereka bertiga langsung berlari terbirit-birit. Di waktu ini, mereka tidak ingin diam di sini lebih lama lagi. Jerry yang menakutkan sedang bertarung dengan Raja Serigala. Adegan itu hanyalah mimpi buruk bagi mereka, hampir membuat mereka takut setengah mati. Jerry tidak peduli pada ketiga orang itu. Bagi Jerry, mereka seperti semut. Masih ada banyak kesempatan untuk membunuh mereka. Terlebih lagi, Jerry sekarang sudah tahu kalau semua yang ada di balik ini terkait dengan Ameriso. Sesudah meninggalkan tempat ini, Jerry pasti akan pergi ke Ameriso secara langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat itu, akan sangat mudah untuk menangani ketiga orang ini bersama-sama. Namun, Raja Serigala di depannya berbeda. Walau dia tampak sangat lemah dan bisa mati kapan saja, Jerry tahu betul kalau ini hanyalah kelihatannya saja. Bagaimanapun, Raja Serigala ini adalah binatang spiritual yang sudah berlatih selama ribuan tahun, tekniknya aneh dan licik. Kalau dibiarkan hidup, entah akan jadi seperti apa nantinya. Terlebih lagi, Raja Serigala baru saja terbangun, tetapi kekuatannya sudah sangat mengerikan. Jerry tidak bisa menjamin kalau kelak dirinya masih mempunyai kekuatan untuk menghadapinya sesudah Raja Serigala ini berkembang. Biur. Raja Serigala juga melihat niat membunuh Jerry terhadapnya, dan segera melompat langsung ke dalam kolam. Jerry sedikit mengernyit. Mau lari. Jerry mendengus sinis, dan segera melompat ke dalam air. Biur. Ketika dia masuk ke dalam air, Jerry menemukan kalau air yang tadinya sudah gelap, menjadi makin gelap dan keruh. Jelas itu adalah tipu daya yang sengaja dibuat oleh Raja Serigala agar Jerry tersesat di dalam air. Namun, Raja Serigala terluka parah saat ini dan sudah lama kehilangan tingkat kultivasi dasar sebelumnya. Trik kecil ini sama sekali tidak bisa mempersulit Jerry. Jerry memperluas indera spiritualnya dan dengan cepat menemukan lokasi Raja Serigala. Dia kemudian dengan cepat menyusul dan langsung memasuki istana bawah laut. Raja Serigala terlihat di istana mewah itu, dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar pil dan meminumnya, mencoba menyembuhkan luka-lukanya serta energinya dengan cepat. Jerry tidak mungkin memberinya kesempatan. Dia memukul dengan keras, bangunan-bangunan di istana runtuh seketika. Raja Serigala juga langsung terpental, tubuhnya menghantam pilar sebuah bangunan dengan keras. Pil di tangannya langsung jatuh ke dasar air. Bajingan, kamu sudah bosan hidup rupanya. Raja Serigala meraung marah, mengulurkan cakarnya yang tajam untuk mencakar Jerry yang sudah sampai di depannya dengan gila-gilaan. Duar. Pedang kaisar di tangan Jerry juga menebas dengan liar, dan ketika bertabrakan dengan cakar Raja Serigala, tiba-tiba terdengar suara teredam. Segera sesudah itu, salah satu cakar tajam Raja Serigala terlihat patah. Aduh! Raja Serigala tiba-tiba melolong kesakitan. Dia tidak pernah menyangka kalau sesudah tidur selama 1000 tahun, salah satu cakarnya akan dipotong oleh seorang pemuda. Andalan terbesar Raja Serigala adalah cakarnya yang tajam, sekarang sesudah salah satu cakarnya dipotong, hidupnya hampir berakhir. Kasih kamu kesempatan kamu tidak mau, kalau begitu kamu mati saja. Jerry menggeram dan menebas lagi dengan pedangnya. Bab 2644, Maju Cepat. Jerry awalnya berencana untuk tidak membunuh Raja Serigala dan membuatnya tunduk padanya, tetapi Raja Serigala sangat sombong dan tidak punya niat untuk tunduk sama sekali. Kalau makhluk licik seperti itu tidak bisa ditaklukkan, Jerry harus membunuhnya. Pedangnya diarahkan langsung ke leher Raja Serigala. Raja Serigala tanpa sadar menoleh,
mencoba menghindar. Namun, Raja Serigala sudah didesak ke sudut oleh Jerry, tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. Puff! Saat Jerry menarik pedang kaisar di tangannya, kepala Raja Serigala langsung jatuh ke tanah. Sesudah itu, Jerry mencari di istana bawah laut dan mengambil beberapa harta karun. Pada saat yang sama, dia memeriksa sekali lagi dan menemukan kalau memang tidak ada harta karun lain, barulah dia meninggalkan kolam. Sesudah tiba di atas, Jerry mendapati kalau beberapa muka mengerikan yang tersisa semuanya sudah menghilang sekarang ini, dan langit yang awalnya gelap juga perlahan mulai cerah. Di layar besar di depan para petinggi Ameriso, mereka secara alami melihat Jerry keluar dari kolam air dan langit mulai kembali normal. Para petinggi ini segera menyadari kalau Raja Serigala sudah mati. Mereka terkejut. Walau mereka tahu kalau kekuatan Jerry sangat mengerikan, mereka lebih optimis pada Raja Serigala. Dalam prediksi mereka, walau tidak mati, Jerry pasti akan terluka parah. Namun, mereka tidak menyangka Jerry ternyata masih hidup. Bajingan sialan ini, kenapa bisa begini? Ternyata dia masih selamat. Kartu truf macam apa yang dia punya? Kenapa dia bisa pulih dari luka-lukanya begitu cepat dan tingkat kultivasinya begitu mengerikan? Apa mungkin orang ini ternyata monster? Kalau Mikael dan yang lain bertindak lebih awal, monster ini mungkin tidak akan selamat. Sialan, sesudah mereka sampai sini, bunuh mereka bertiga. Para petinggi Ameriso berteriak marah. Krak! Di waktu ini, sebuah kaki besar tiba-tiba muncul di depan layar lebar di hadapan para petinggi Ameriso, diikuti oleh suara nyaring dari pengeras suara. Seketika layar besar itu menjadi gelap. Hal itu membuat para petinggi Ameriso semakin marah. Ternyata Jerry yang menemukan peralatan pengawasan yang dilemparkan ke tanah oleh Mikael dan anak buahnya. Jerry langsung menginjaknya hingga hancur. Di waktu ini, Charles keluar dari lubang. Melihat Jerry tidak terluka lagi, dia menghela napas lega. Dia bertanya, "Kak Jerry, apa kamu sudah membunuh Raja Serigala?" Jerry mengangguk kepada Charles. Charles langsung senang. Ketika dia melihat Raja Serigala yang menakutkan muncul di deparinya, dia sangat mencemaskan Jerry. Terutama di awal, ketika Jerry terpojok oleh Raja Serigala yang kuat, Charles diam-diam bertanya dalam hatinya apa Jerry akan mati di tangan Raja Serigala. Charles bahkan sudah bersiap untuk kenyataan itu. Sesudah itu, Jerry berlatih di tempat selama setengah hari. Walau berhasil membunuh Raja Serigala, dia sendiri juga terluka. Raja Serigala adalah makhluk terkuat yang pernah ditemuinya. Walau tidak mempunyai keterampilan yang aneh-aneh, serangannya yang sepertinya sederhana penuh dengan kekuatan spiritual yang mengerikan. Setengah hari berlalu, Jerry hampir pulih, jadi dia pun mengajak Charles pergi. Sesudah kematian Raja Serigala, langit kembali normal dan matahari pun terlihat. Jerry segera menemukan jalan kembali ke Kyushu. Tepat saat Jerry dan Charles hendak meninggalkan wilayah pasukan kecil itu, tiga sosok yang bergerak maju dengan cepat tiba-tiba muncul di depan mereka. Bersambung.